terkait dengan orang soleh Kak Rinto, saya teringat pada pendapat Imam Abu Lais As-Samarkandi. Abu Lais As-Samarkandi ini ulama abad keempat. Beliau madhabnya madhab Hanafi, hidup di Irak. Abu Lais As-Samarkandi. Ya, kitabnya banyak, antara itu namanya Tanbihul Ghafilin. Beliau itu berkata begini, ini terkait dengan orang saleh tadi itu. Kata Imam Sarkondi, ada 11 hal yang buat kita ini hidup bahagia. Ini panjenengan nikah terodi bahagia. Bahagia nikah tak esakoki dari harta, tidak ditentukan oleh kekayaan, tidak ditentukan oleh pangkat, derajat dan sebagainya, tapi bahagia itu ditentukan oleh beberapa hal. Kata Imam Abu Lais As-Samarkandi, yang pertama itu apa? Inna alamatis sa'adah ihda asarata hislatan, kata Imam Samarkandi. Awaluha ayyakuna zahidan fid dunya raghiban fil akhirah. Saya pertama, kata Abu Lais, itu kita harus zuhud pada dunia. Zuhud di dunia bukan berarti memerangi dunia, tapi dunia kan toh tak teti pekeran. Tak teti pekeran utama itu namanya zuhud pada dunia. Dan berontok pada akhirat. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, antakuna nahmatuhu al-ibadah wa tilawatul Quran. Yang kedua itu keinginannya utama itu ibadah dan membaca Quran. Nokuin adan, nokuin beduk. Wa tsalita qillatul qauli fi ma la yahtaju ilaihi. Bicara itu hanya seperlunya. Bicara seperlunya. Tidak banyak ngumbar-ngumbar bicara. Kata Abu Lais, kunci kebahagiaan. Warabi'ah ayyakuna muhafidhan ala shalawatil khamsi, selalu menjaga sholat 5 waktu. Jadi etokui terus beduk. Wal khamsa, yang kelima, ayyakuna wara'an fima qalla aw kathura minal harami wasyubuhat, selalu menjaga hal harta haram dan subhat, walaupun sekecil apapun selalu dijaga. Yang keenam ini yang seperti saya sebutkan tadi, at-takuna suhbatuhu ma'as sholihin, dia bergaulnya dengan orang-orang soleh. Ini kan kunci kebahagiaan. Wasabi'ah, yang ketujuh, ayyakuna mutawadi'an wa mutakabbirin, orang yang ada tokotu rendah hati, ya, tidak boleh sombong, ya. Wasamina, yang kedelapan, ayyakuna sahiyan kariman, dia dermawan, suka memberi. Untuk kedua apa-apa, cukup banyak senyum pada orang lain. Nikah sahih. Ya. Batas yang ke-9, ayyakuna rahiman bi khalqillahi ta'ala, dia kasih sayang kepada makhluk Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya manusia, tapi juga binatang juga dikasih sayang. Itu namanya bi khalqillah. Wal asyra, yang ke-10, ayyakuna nafi'an lil khalqi, bermanfaat kepada makhluk yang lain. Menjadi pengurus RT, jadi ketua partai Asma Badar dan sebagainya, ketua masjid dan sebagainya, itu namanya nafi'an lil khalqi. Nafi'an lil khalqi. Yang ke-9, ayyakuna dzakiran lil mauti katsiran. Yang ke-11 itu sering ingat-ingat kematian. Kadang-kadang ya, bagi orang yang sudah di atas 50 tahun ini betul banyak ingat mati. Tapi kadang-kadang kita ini mengalah juga. Banyak orang sepak bola menumpung umur beda juga.
tak sabtu. Lawanan apa? Lawannya tadi 11 itu. Tanda-tanda untuk mencari bahagia itu ada 11, tapi yang ke-11 lagi juga ada, yaitu alamatus syaki, alamat orang celaka itu juga ada 11, kata Imam As-Samarqandi. Saya pertama kali dengar apa? Ayyakuna harisan ala jami'il mal. Yang pertama, terlalu loba, terlalu tamak terhadap harta. Ngejar harta. Wa thaniya antakuna nahmatuhu fi syahwat wal ladat fi dunya. Yang kedua itu yang memburu kelezatan dunia, kuliner, wisata dan lain sebagainya, mengejar kuliner dan sebagainya. Wasalita yang ketiga ayakuna fahasyan fil qawli wa mukatsiran. Omongannya itu kasar, jelek-jelek. Yang terlontar dari mulutnya itu kata-kata jelek dan selalu banyak omong. Mukatsiran. Nekan tadi Kenapa sebuah neka sekuli istang ke kacamata. Warraba yang keempat ayyakuna mutahawinan fi sholat. Agempang tidak bejo. Apa yang gempang aki ibadah bekto. mutahawinan. Wal khamisa ayyakuna kluhu minal haram wasubuhat Wasuhbatuhu ma'al fujar. Yang kelima itu makannya itu tidak pantang haram, tak pantang subhat. Dojo napa bisa ekokot. Nah, ekokot iki. Ben pergaulannya ben orang-orang sebanyak dosa nah. Oke. Kan bergaul dengan orang-orang soleh, ini kan berlawanan dengan orang-orang yang fujar sebanyak dosa nah. dan sebagainya. Wasabi'ah wasadisa yang keenam ayyakuna sayyal khulqi. Yang keenam kan itu jubu ahlaka wa ta'ron karon. Wasabi'ah yang ketujuh ayyakuna muhtalan mutakabbiran fakhur. Sombong. Watasya yang ke-9 ayyakuna qalilar rahmati lil muslimin. Yang ke-9 itu Dia tidak sayang kepada orang-orang muslim. Jadi dia tidak sayang, tidak mau beri, tidak dan sebagainya. orang itu. Wal asyaku ayyakuna bahilan. Yang ke-10 kan toh kikir. Masjid. Wal hadi asar ayyakuna nasyan mauti. Yang ke-11 itu lupa tidak mati. Nah, jadi seolah-olah dia tidak akan mati. Jadi ini menurut Imam Samarqandi. Jadi ini mungkin bisa kita jadikan pegangan. Dan kita ini juga ada ada simpati dan empati kepada orang lain. Kata Imam Samarqandi, kenapa kita harus empati pada orang lain? Kata begini. Wa dzakara an ba'd zuhad, orang-orang zahid. Tadi yang pertama kan sebutkan bahwa ciri orang soleh itu zahid. Ya. Wa dzakara an ba'd zuhad, disebutkan oleh dari karangan orang-orang zuhad, annahu kana fi baitihi wikran minal hinta. Ada seorang zuhad yang kaya raya. Jadi kaya raya, banyak gandumnya, kibur panen padi. Tapi faqahatun nas, tapi kemudian manusia itu kebetulan paceklik. Alam ini paceklik. Apa yang dilakukan orang zuhad itu? Orang zuhad itu tidak mensedekahkan semuanya, tidak. Faba'a ma indahu minal hinta, kemudian yang dipamenkan itu dijual semua. Ya. Tuma ja'ala yastari hajati, kemudian dia selalu membeli kebutuhan hariannya, dia beli dan sebagainya. Faqila lahu, kemudian ada orang bertanya, lau amsakta ma indaka, kenapa engkau tidak dijual, panennya tidak dijual untuk tidak perlu beli lagi dan sebagainya.
Maka dia berkata, apa katanya? Aradtu an usyarikan nasa fi ghammihim. Aku ini ingin empati dengan teman-teman yang lain. Jadi perlu ini kan. Karena Rasulullah bersabda, laisa minna man lam tamma bi umuril muslimin. Bukan dari golonganku bagi orang yang tidak pernah empati kepada orang-orang Islam yang lain. Kita perlu empati. Empati dan simpati itu perlu kepada orang lain untuk apa? Supaya kita merasakan juga penderitaan orang lain.